Shalom. Semuanya sehat. Semuanya semangat. Semuanya sukacita. Boleh dong tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya bersyukur pada Tuhan karena baru kali ini saya melayani di doa malam Banjarmasin. Luar biasa. Dan saya percaya kerinduan hati saudara untuk semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Karena menyenangkan hati Tuhan itu berlawanan dengan menyenangkan hati kita sendiri. Artinya ketika saudara berniat untuk menyenangkan hati Tuhan, ada korban yang harus kita lepaskan. Kita mesti rela membayar harga. Dan ketika saja saudara suka menyenangkan hati Tuhan, luar biasa. Pada saat kita berdosa, Tuhan sudah mengasihi kita. Lebih-lebih lagi ketika saudara menyenangkan hati Tuhan, luar biasa. Apa saja yang tidak kau minta, apa saja yang tidak kau doakan, Tuhan pasti melimpahkannya untuk saudara semuanya. Karena kita sekalian yang percaya sesungguhnya adalah terikat dengan ikatan perjanjian. Alkitab kita dipakai kata perjanjian lama, perjanjian baru. Terakhir ini saya lebih suka menyebut diri saya, diri saudara sebagai umat Tuhan. Umat perjanjian. Kita tidak pernah bisa keluar. Kalaupun sengaja kita keluar, Tuhan akan menarik kembali kepada ikatan perjanjian. Kalau saudara kedapatan tidak setia, Tuhan tetap setia. Karena Dia yang menyebut saudara dan saya adalah umat perjanjian. Perjanjian selalu ada dua pihak. Pihak pertama dan pihak kedua. Dan Tuhan tidak akan pernah melupakan dengan siapa Dia terikat perjanjiannya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengikatkan dirinya kepada Abraham. Itu sesuatu yang sungguh harus kita pahami. Karena kita sebagai orang yang percaya sesungguhnya kita pun juga hidup oleh karena ikatan perjanjian itu. Supaya bukan saja melalui Abraham dan keturunan Ishak dan Yakub, tapi bagi seluruh keturunannya, kita semua juga terikat perjanjian dengan Allah. Amin. Berarti sebagaimana saudara datang mungkin ke notaris untuk menandatangani ikatan perjanjian, ada pihak pertama, ada pihak kedua. Di pihak Tuhan, kalaupun kedapatan saudara dan saya lalai, Dia tetap setia. Kedapatan saudara tidak setia, Dia tetap setia. Sebaliknya, bagaimana kita? Ketika kita biasa dimanja, setiap doa dijawab. Ada suatu saat kemudian doa itu tidak dijawab. Bisa jadi kita berkata, Tuhan sudah meninggalkan aku. Tuhan sudah meninggalkan kasih setianya. Tuhan sudah meninggal, sudah lupa akan karyanya. Padahal sesungguhnya tanpa saudara ketahui, Dia tetap bekerja untuk kebaikan kita manusia. Yang setuju saja berikan tepuk tangan saudara bagi Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari di mana saya sudah menyerahkan penggembalaan itu kepada anak saya. Tapi Tuhan meneguhkan bahwa saya tidak dikehendakinya untuk berhenti
Karena Tuhan pasti ingat, ketika belum 1 bulan saya menjadi orang percaya, bisa jadi Tuhan itu lebih canggih dari kecanggihan digital hari-hari ini ya. Dia tidak lupa apa yang pernah saya katakan. Bahwa ketika saya dipanggil untuk menjadi percaya, menjadi milik kepunyaannya, saya menyatakan apapun yang terjadi, saya akan tetap setia kepada dia. Dan saya tetap melayani dia sampai Tuhan panggil kembali ke rumahnya. Saya akui yang dikasih Tuhan. Sehingga ketika sekarang saya lebih banyak waktu untuk berdoa, lebih banyak waktu memikirkan pekerjaan Tuhan, khususnya dalam kehidupan saya. Kalau saya ambil bagian akhir adalah, saya seringkali melihat begitu banyak orang itu, bahasa Jawanya itu awe-awe. Sama ketika Paulus dalam perjalanan yang kedua, dia mendapatkan penglihatan bahwa dari Makedonia itu dia melihat tangan-tangan yang memanggil. Kita harus tahu bahwa ini di mana kita hidup hari ini itu masa bagian akhir dari zaman akhir. Waktunya tinggal sedikit. Sementara pekerjaan Tuhan masih banyak. Kalau kita melihat Indonesia saja, yang konon sudah 270 atau 280 juta. 280 juta. Kalaupun dari statistik mulai dari zaman proklamasi sampai hari ini disebutkan 10%. Saya seringkali tidak terima. Karena sesungguhnya terlalu banyak umat Tuhan yang sudah bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau melihat juga katakanlah 20% atau 30%. Ya. Saya seringkali dalam paparan, dalam seminar, mana saya tidak pernah menyebut 10%, tapi disebut 30%. Berarti masih ada 70% yang belum terima Yesus. Itu bukan pekerjaan kecil. Pekerjaan besar. Lalu siapa yang ditugaskan untuk memberitakan kabar baik? Supaya setiap lutut bertelut, supaya setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tugas itu tidak pernah dipercayakan kepada orang lain. Firman Tuhan mengatakan, kamulah garam dan terang dunia. Siapa kamu? Kamu itulah saudara dan saya yang telah menerima terang Tuhan. Sehingga amanat agung jelas mengatakan apa? Pergi, jadikanlah bangsa-bangsa, bukan sekedar percaya kepada aku, tetapi jadikanlah bangsa-bangsa apa? Muridku. Go and make disciple. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengingat dari kerangka kerja Tuhan ini, masih banyak yang harus dikerjakan. Terlalu banyak. Yang saya kaitkan apabila saudara memang mempunyai kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan, coba tengok pekerjaan Tuhan. Yang sudah dipercayakan kepada kita, orang percaya. Ternyata pekerjaan Tuhan itu masih banyak. Artinya, melalui situasi kondisi yang ada ini, mari saya ajak saudara untuk duduk diam, merenung sebentar. Apa ya yang sudah aku kerjakan untuk Tuhan? Supaya jangan saudara terus-menerus dibelenggu oleh kepentingan dan keinginan pribadi. Saya tidak berbangga, saya percaya itu karya Roh Kudus.
Ketika sebelum sampai 3 bulan saya menjadi orang percaya, saya mendapat pernyataan tutup usahamu, layani aku. Saya tidak pakai tanya, tidak pakai minta pertimbangan. Langsung besok paginya saya laksanakan. Itu yang merupakan ikatan perjanjian saya dengan Tuhan. Maka saya ajak malam hari ini, seberapa waktu yang saudara pakai untuk memuaskan hati sendiri? Tema yang saya bagikan adalah tentang kepuasan hati. Yang ternyata sebagian besar, katakanlah penduduk Banjarmasin, penduduk Indonesia, semuanya digerakkan, bergerak, beraktivitas hanya oleh karena mengejar keinginan pribadi. Keinginan pribadi untuk memuaskan diri pribadi. Saudaraku yang kasih Tuhan. Dan bahkan soal kepuasan hati bukan saja terjadi di luar gereja, tetapi sudah masuk ke dalam tubuh gereja. Saya tidak mengatakan gereja apa itu, tetapi gerakan yang dipantau hari-hari ini. Sebagaimana yang dinilai Tuhan dalam kitab Wahyu, di mana Tuhan sedang memberikan satu penilaian terhadap 7 bentuk, 7 jenis gereja di mata Tuhan hari ini. Ternyata lebih banyak memuaskan dirinya sendiri. Ini sebenarnya satu kondisi, kalau tadi disebut dalam doa, Indonesia tidak baik-baik saja. Bukan saja Indonesia, gereja Tuhan hari-hari ini tidak baik-baik saja. Amin. Karena sudah nyata sekali banyak gereja yang hanya untuk kepentingan pribadinya, dia tidak peduli dengan kondisi situasi gereja sebelahnya. Apakah di belakangnya, di samping kanan kirinya, di depannya, enggak peduli. Yang penting gerejaku maju. Jemaat yang banyak. Cara menjangkau jemaat bagaimana? Enggak peduli. Apakah merugikan gereja lain? Enggak peduli. Yang penting gerejaku maju. Ini yang sedang terjadi. Sehingga dikatakan dalam kitab Wahyu, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu jerih lelahmu. Aku tahu semuanya itu. Bahwa engkau tidak rela kalau dikatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya. Dan aku tahu bahwa engkau tidak rela itu. Tetapi aku sesungguhnya mengetahui siapa kamu dan apa yang kamu kerjakan. Dan aku mencela kamu. Karena kamu sekalian telah jatuh ke tempat yang paling rendah. Karena kamu telah kehilangan kasih yang mula. Aku berkata kepadamu, bahwa kalau kamu tidak bertobat, maka aku akan ambil kaki Dian yang ada padamu. Itu teguran Tuhan atas gerejanya. Di antara 7 gereja yang ada. Coba belajarlah nanti malam, coba dilihat, baca lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang terjadi. Padahal Tuhan punya rencana, punya agenda, punya skenario. Saudara pastikan bahwa saya hidup dalam rencana Tuhan bagus. Tapi apakah rencana yang engkau kerjakan itu masuk enggak dalam agenda Tuhan? Bisa jadi karena memuaskan diri sendiri, kepuasan untuk dirinya. Dia pakai caranya sendiri. Karena Tuhan mengajar rancangan agenda, tapi juga mengajar skenario, caranya.
Satu saat dia pernah berfirman dalam Matius pasal 6 tentang kekhawatiran. Khawatir apa yang kau makan, khawatir apa yang kau minum, khawatir apa yang kau pakai. Lihat, burung di udara. Ya, yang tidak punya lumbung, yang tidak menabur, tidak menuai. Tapi Bapa di surga memelihara. Lihat bunga bakung di padang. Tuhan pelihara. Jangan kau khawatir, kau takut dengan apa yang kau makan, apa yang kau minum. Sebab semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan kutambahkan kepadamu. Ini skenario Tuhan. Cara. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, saya tadi sudah katakan bahwa ketidakpuasan atau mencari kepuasan hati bukan saja terjadi di luar gereja, tapi di dalam gereja. Dalam pekerjaan Tuhan pun banyak hamba Tuhan atau gereja Tuhan untuk memuaskan dirinya sendiri. Bukan memuaskan Tuhan. Coba kita baca dalam Yeremia. Sebenarnya dari Surabaya saya ini sudah bisa persiapkan. Tapi tadi waktu doa, kok Tuhan tak izinkan. Mungkin nanti atau minggu atau kapan. Saya hari ini akan membacakan, merenungkan bersama saudara Yesaya 58. Kita baca dari ayat 1 sampai 12. Tentang bagaimana kita mencari kepuasan hati. Tapi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa, perhatikan, dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Artinya apa? Doa kita tidak didengar. Lanjut. Sungguh-sungguh ini kabur puasa yang ku kehendaki. Yang ku kehendaki, perhatikan, ku itu besar. Ku kehendaki. Dan mengadakan hari merendahkan diri jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan, pada Tuhan. Bukan. Berpuasa yang kugendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri.
Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Lukamu akan pulih dengan segera. Setelah apa saudaraku? Kita memperdulikan orang lain terlebih dahulu. Roti yang kita inginkan untuk kita makan dibagikan pada orang lain terlebih dahulu. Artinya orang yang berbagi roti tadi punya masalah. Lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran akan menjadi barisan depanmu, kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kepada sesamamu dan tidak lagi mau nunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Dan memuaskan hati orang yang tertindas. Maka terangmu akan terbit dalam gelap. Dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus. Yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Kita berkata semua, amin. Memuaskan hati sendiri itu manusiawi. Semua manusia pasti ingin puas. Makan aja puas. Ya, habis mandi bersih, waduh, showernya bagus. Sabunnya wangi, enak sekali. Wah, sampunya juga bagus, puas, enak. Apa sejalan? Dalam perjalanan saudara mungkin naik pesawat, aduh luar biasa. Tak nyangka ya, ternyata pesawat Indonesia sudah canggih nih, bisa begini, bisa begini. Wah, puas, nggak masalah. Tapi hati-hati. Cara bagaimana kita memuaskan diri? Sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang yang ditebus Tuhan, sebagai orang yang sudah menjadi milik Tuhan, untuk dijadikan oleh Tuhan sebagai saksi dan alatnya, sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya berbeda. Tuhan sudah menyediakan caranya. Termasuk tadi ketika sudah khawatir apa yang kau makan, khawatir apa yang kau minum, khawatir apa yang kau pakai. Kalau dipikirkan itu dicari, kita sama dengan seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Di mana Kristennya? Tandanya kalau kita ini menjadi umat Allah, sudah ditebus, sudah jadi milik kepunyaannya, mana bedanya? Podohai. Pagi berangkat kerja, tanyai, untuk apa? Kerja untuk apa? Ya punya duit. Untuk apa duitnya? Ya untuk makan. Ditanya sama orang lain lagi, ternyata yang ditanya juga orang Kristen. Jawabnya sama, bedanya apa? Saya percaya persis, Tuhan punya cara yang berbeda. Ketika zaman kelaparan yang terjadi, di mana Ishak itu sudah tinggal. Ketika kelaparan ketiga kalinya terjadi, Ishak berencana untuk pergi ke Mesir, untuk cari makan ke Mesir. Karena yang Mesir ketika itu yang diberkati oleh Tuhan. Tapi apa ya? Tuhan melihat dari sorga yang direncanakan oleh Ishak. Jangan kau pergi ke Mesir, Ishak. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Sebab tanah yang kau injak ini, aku sudah berjanji kepada bapakmu. Inilah tanah perjanjian yang akan menjadi milikmu dan seluruh keturunanmu. Jangan kau pergi ke Mesir.
Tuhan mengajari cara kelaparan. Menghadapi kelaparan. Jangan hanya kepentingan, aku bisa pergi, aku punya biaya untuk pergi. Yang lainnya tidak punya biaya. Tuhan memberitahukan caranya. Jangan kau pergi Ishak. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Tolong ayat yang 26 Mas Joshua. Joshua, oke. Kejadian 26 ayat 12. Apa yang disuruh Tuhan apa? Dan dilakukan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat. Ini cara Tuhan. Jangan kau turuti keinginanmu. Jangan kau kerjakan rancanganmu, agendamu. Jangan. Aku sudah punya agenda. Aku sudah punya rancangan buatmu. Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu segala rancanganku mengenai kamu. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang percaya firman Tuhan, berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Tuhan menghendaki saya dan saudara hidup di negeri ini dengan cara hidup yang berbeda. Orang pada ke barat, sebagian besar orang ke barat, silakan saja. Pak, ini jumlah besar Pak, semua orang ke sana Pak. Masa kita nggak ikut Pak? Ma? Atau Pak, anaknya yang bilang, ya banyak orang pernah ke barat semua. Saya katakan, sekalipun kau seorang diri, tapi keputusanmu untuk tetap mau setia dan taat kepada Tuhan. Boleh saudarakan sendiri. Banyak orang barat ke barat, orang banyak ke barat. Tapi saudara bersama dengan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Mari berikan tepuk tangan. Jadi kita seringkali menuruti keinginan kita supaya kita puas. Apalagi kemudian kita sudah rindu, sudah kenaikan gaji. Ternyata naik gaji. Ada gaji ke-12, gaji ke-13, gaji ke-14. Wah, senang sekali. Semua ingin puas hati. Sampai-sampai tadi saya sudah katakan pembacaan dalam Yesaya 58 sudah masuk ke area gereja, masuk ke area ibadah. Ibadah yang dia cari, benar dia cari, mencari firman, terus mencari firman. Tapi begitu dia sampai kepada puasa, ternyata puasanya untuk memuaskan hatinya. Mengapa engkau tidak jawab pergumulanku? Mengapa kau diam saja, engkau tidak mengindahkan aku? Lalu ditegur, dijawab oleh Tuhan, ya karena kamu puasa hanya untuk nuruti hawa nafsu. Bukan kepentingan untuk orang lain. Jadi kalau saudara puasa, jangan lagi puasa untuk dirimu. Puasalah untuk kota, puasalah untuk Indonesia. Supaya lebih banyak lagi orang yang bertulut lidahnya mengaku Yesus itu Tuhan. Amin. Saudaraku yang kasihan. Saya percaya waktu kita dosa aja Tuhan sudah mengasihi kita kok. Apalagi sekarang saudara beribadah kepada Dia. Memuji Dia, berdoa kepada Dia. Percayalah. Ketika mendapati saudara tetap tekun, setia dan taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan pada waktunya pasti memberkati saudara. Boleh tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi yang Kristus Yesus Tuhan, ini sesuatu yang penting. Saya tadi katakan di permulaannya bahwa kita ini sudah hidup di zaman akhir, bagian akhir, fase-fase terakhir. Enggak ada waktu lagi kita mau menantikan yang mana lagi. Saya katakan saya pernah buat bukunya tentang apa yang dikerjakan Yesus selama dia hidup di dunia. Ada 7 perkara. Dia lahir sebagai manusia.
Dia datang, dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Kedua, dia melayani. 3, dia lahir sebagai manusia. 2, dia melayani. 3, dia menyatakan kuasa Allah. Yang mati dibangkitkan, air diubah jadi anggur. Yang sakit disembuhkan. Amin. Dia berjalan di atas air. Ada persembahan 2 ikan dan 5 ketul roti. Dia buat mujizat. 5.000 orang lebih. Makan kenyang lebih 12 bakul. Menyatakan kuasa Allah. Bahkan teringat tentu saudara pernah mengutus kepada 2 muridnya. Pergi, sembuhkanlah orang sakit. Usirlah setan. Amin. Itu mah tugas kita. Yang ketiga saudaraku, Yesus itu menderita. Rela menderita. Kita pun sebenarnya sebagai orang Yesus harus lahir baru. Setelah lahir baru kita harus konsep hidup kita harus berubah. Semua arahnya ke timur sekarang berbalik arah ke barat. Semuanya dulu ingin dilayani sekarang melayani. Membagi berkat bagi banyak orang. Menempatkan orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Itu melayani. Yang ketiga, dia rela menderita. Ya, kita pun juga diutus untuk menyatakan kuasa Allah. Kita pun juga harus rela menderita. Tapi berikutnya adalah agenda dia. Dia mati untuk kita. Saudara dan saya pun sebagai pengikut Kristus harus rela mati keinginan saudara. Mengosongkan diri supaya hanya kuasa dari Tuhan yang bekerja. Amin. Setelah dia mati, dia bangkit dari antara mati. Dia naik ke surga. 7 agenda daripada Tuhan Yesus, 6 sudah digenapi. 1 yang belum digenapi. Dia akan datang kembali. Kalau 6 saja sudah digenapi, yang 1 ini pasti digenapi. Dia sebentar lagi pasti datang untuk kedua kali. 7 perkara ini yang harus kita jalani dalam kehidupan. Penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Jadi mengatakan aku mengasihi itu bukan hanya dari mulut bibir. Ada teguran dari Tuhan oleh Tuhan Yesus. Bangsa ini memuji-muji aku dengan mulut bibirnya. Tapi hatinya menjauh daripada aku. Dicela bangsa itu. Jadi jangan sampai saudara juga dapat celaan Tuhan. Mari waktu yang ada ini kita banting setir, ya over personalan, arahkan pada arah rancangan agenda bahkan skenario Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sebelum lebih jauh saya mau tanya, siapa di antara saudara yang belum diberkati oleh Tuhan Yesus? Waktu kita sekarang ini adalah membagikan apa yang sudah kita terima. Saya mendapat pengampunan dosa dari Tuhan. Hari-hari ini saya tugasnya hanya mengampuni kesalahan orang lain. Aku bisa mengampuni karena Tuhan mengampuni. Bukankah doa Bapa kami tadi itu berkaitan? Ampunilah aku ya kesalahan aku ya Tuhan, seperti aku mengampuni dosa orang lain. Berkaitan. Itu bisa diterjemahkan, kalau saya tidak ngampuni orang lain, saya juga tidak diampuni. Jadi inilah waktunya. Jangan kita mengejar segala sesuatu untuk kepuasan diri. Itu bukan berarti saya tidak pernah ke kafe ya. Karena banyak jemaat itu apalagi di Malang, Pak ada kafe baru Pak. Bapak nganggur ya? Ya kenapa? Ayo Pak kita pergi ya. Ya boleh. Ya, tapi pergi sendiri sana niat insun dewe, budal dewe, tidak akan pernah. Hanya menghargai ajakan untuk minum ya sebenarnya. Ayo waduh kok pemandangannya bagus Pak. Apalagi di daerah Araya itu sekarang ada kafe-kafe baru. Ya, saya kemarin juga diajak lagi oleh jemaat yang lain lagi. Ya, Pak, biar tidak stres Pak, ayo Pak healing. Wah ya healing, alasannya healing. Iyalah bolehlah.
Tapi jangan sebagian besar dari waktu yang kau jalani dalam hidup itu hanya mencari untuk kepentingan, untuk kepuasan hatimu sendiri. Kita sudah berubah dari orang tidak percaya menjadi orang percaya. Dari suka menerima sekarang harus suka berbagi. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Sudah beda arahnya. Maka kembali kepada hal ini. Kalau sampai tidak diterima oleh Tuhan puasanya, berarti itu masalah yang sangat penting untuk menjadi perhatian kita. Masa karena aku suka berpuasa seperti ini, tapi engkau tidak indahkan aku. Mengapa kau mau diam saja? Kau tidak jawab aku. Ya, saudaraku yang dikasih, ternyata kalaupun kita berpuasa, puasalah untuk kepentinganmu dewek. Puasa. Jadi bukan 6 ayat yang ke-6, ayat 6. Bukan itu puasa yang kukehendaki. Yesaya 58. Bukan berpuasa itu yang kukehendaki. Iyalah supaya engkau membuka belenggu-belenggu lima. Pergi, di sana tetanggamu ada masalah, ada dosa, ada kesalahan, ada kelaparan di sana. Pergi ke sana. Kamu puasa untuk dirimu sendiri. Tapi bagianmu berikan pada yang lain. Kata tadi, memberikan roti yang kau inginkan sendiri. Memberikan roti kepada orang yang lapar, apa yang kau inginkan sih? Puasa untuk makan. Tapi diberikan untuk orang lain. Itu yang Tuhan kehendaki. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Membuka belenggu-belenggu iman, kalau masih tali-tali kuk, supaya engkau memberikan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Kita banyak orang di luar sana yang masih terbelenggu, terikat dengan dosanya, terikat dengan minum, terikat dengan kepuasan diri. Sampai yang namanya kepuasan diri itu digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 4. Atau di ayat berapa tuh? Dia berkata kepada perempuan Samaria itu, kalau kamu minum dari air sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum dari air yang kuberikan kepadamu, maka kamu tidak akan haus lagi. Bahkan dari dalam hatimu akan memancar seperti mata air, membual, ya, sampai kepada kehidupan yang kekal. Bisa? Berapa? 14. Tetapi barang siapa, ayat 13-nya. 13-nya. Jawab Yesus, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Itu air duniawi. Saudara tidak punya kendaraan. Duh, kalau begini rasanya ya, punya sepeda motor kan, wah enak. Sudah punya. Begitu punya sepeda motor, kepengen punya sepeda motor lagi. Ya sebab yang satu dipakai anak, dan saya tidak bisa pergi. Kalau saya pergi, anak saya tidak bisa sekolah. Pengen lagi, keturutan lagi. Setelah punya mobil, masing-masing anak dikasih sepeda semuanya, masih kepengen lagi, pengen punya mobil. Ya, coba perhatikan, karena ingin kepuasan diri sendiri, korupsi di Indonesia merajalela. Di semua segmen kehidupan ada korupsi. Semua menteri yang ada, yang turun itu kemarin, sekarang mulai dipanggil oleh KPK, dipanggil oleh kejaksaan. Ternyata mereka semua ada indikasi korupsi. Dan korupsi hari ini bukan kok berapa rupiah, berapa juta. Oh juta, berapa miliar, kok miliar, triliun. Itu yang ditangkap sahabat itu yang ganteng namanya itu. Yang soal itu, Mois ya. Abdul Muiz ya. Korupsi itu yang namanya korupsi nikel. 300 triliun. Kayak duit semono kan tiga apa toh? Hah? Tiga turu. Kemarin di YouTube apa itu? Kejaksaan tuh sudah menyita berapa triliun tuh, sampai semua ruangan tuh penuh dengan tumpuan uang. Itu hanya karena tidak puas.
minum air ini kamu akan haus lagi. Ayat berikut 11 tadi, ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Katakan amin. Haleluya. Maka izinkan saya untuk kalian yang sudah diberkati Tuhan. Dengarkan baik-baik firman Tuhan malam ini. Supaya jangan sampai kita akhirnya sudah ibadah, sudah melayani, tapi bukan kehendak Tuhan. Matius 7:21 mengatakan apa? Akhir zaman nanti akan banyak orang yang berseru-seru panggil nama aku. Tuhan, Tuhan. Tolong Joshua, Matius 7 ayat 21. Ya. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Perhatikan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dua-dua. Padahal ternyata yang bersangkutan ini sudah melayani pada akhir zaman, pada hari terakhir. Akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Aku sudah mengusir setan demi namamu. Dan banyak mujizat, mengadakan mujizat demi namamu juga loh. Ya, 2, 3. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kamu sekalian pembuat apa? Kejahatan. Kenapa? Karena tidak melakukan segala kehendak Allah. Tadi pagi saya terinspirasi ketika mau menulis kata hati yang juga saya kirimkan untuk DSM Banjarmasin. Saya tidak tahu apakah kata hati dari saya dibaca apa enggak. Itu terambil dari kitab Ulangan. Ya. Ada yang kan bawa HP? Dari jemaat Banjar tentu. Apa tolong dibaca. Ya, bagaimana Tuhan itu membuat kita harus taat. Taat kepada siapa? Taat apanya? Apakah taat pada dia? Taat melakukan apa? Melakukan kehendaknya, perintahnya. Ya, ada Bu Emi? Ya, oke. Terus? Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintahnya. Dengan setia Dengan setia di di hadapan hadapan Tuhan. kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Amin. Jadi segenap perintahnya. Katakan ada 10, sudah dilakukan 8. Apakah sudah benar kita? Belum. Segenap perintahnya. Termasuk perintah kepada kita sekarang malam ini. Kalau ingin engkau dipuaskan hatimu. Seperti yang aku katakan kata Tuhan dalam Yesaya 58 ayat yang 11, Mas Joshua. Ya, dikatakan di sana. Kalau engkau ingin menginginkan hal ini, bahkan di tanah kering ketika engkau di zaman yang kering, di zaman kelaparan, semua kelaparan, semuanya kering. Tapi aku akan puaskan hatimu. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Dan akan memuaskan hatimu di tanah kering. Dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Katakan amin dan berikan kembali tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi kan merasa kita sudah rajin ibadah tiap hari, rajin pelayan tiap hari. Segalanya kesandung, haleluya, puji Tuhan, ketabrak, puji Tuhan, haleluya. Wah, luar biasa. Ya, haleluya banget tuh orang. Dirugikan teriakannya juga, haleluya, puji Tuhan. Kenapa? Aku copet orang tadi. Wah, sampai waktu menderita aja teriakannya, kesandung kakinya, puji Tuhan, haleluya. Apa artinya itu semua? Kalau dia pada zaman akhir, kamu itu siapa? Aku tidak kenal kamu. Mau baleni lagi loh. Sudah tidak mungkin. Makanya saudaraku, untuk bisa mengerjakan perkara-perkara yang besar, perintah-perintah yang berat,
mulailah setia dan taat. Lakukan dari perkara yang kecil. Barang siapa setia kepada perkara yang kecil, dia juga akan setia kepada perkara-perkara besar. Dia yang setia melakukan perkara-perkara kecil, dia juga setia pada perkara-perkara besar. Berikan lagi tepuk tangan. Haleluya. Jadi sudah terbukti di depan mata kita, di mana Indonesia yang disebutkan sebagai negara terkorup, itu semuanya akibat ingin memuaskan hati. Apa saja di semua sektor, bagaimana caranya supaya bisa ngentit uang negara. Ya. Terus terang saudara, dalam sebulan 2 bulan ini saya lebih terkesima dengan, rupanya saya ngerti apa yang saya mau ngomong. Ibu, saya sedang terkesima dengan paparannya KDM. Kang Deddy Mulyadi. Luar biasa. Tuhan munculkan dalam keterpurukan kepemimpinan hari-hari ini di Indonesia. Muncul seorang yang benar-benar hatinya itu untuk rakyat. Sampai seringkali, aduh ini mestinya kan dikerjakan oleh orang Kristen. Malu saya. Tapi saking malunya, semakin senang saya nonton ini. Yang namanya KDM. Ya, saat anak-anak yang tawuran, minum-minum, telat sekolah, ditangkap. Jumlahnya 273. Dimasukkan ke barak militer. Semua protes, melanggar HAM. KPI juga protes keras. Itu program yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat itu tidak ada, di barak militer tidak ada kurikulum pendidikannya. Ngomongnya nggak enak, saudara. Tapi begitu terakhir waktu sudah selesai, ya sengaja. Itu cuma skenario-nya Pak Deddy. Jangan anak yang datang pada ibunya, tapi biarkan ibunya yang datang pada anak. Saya mikir, kenapa ya? Ternyata dampaknya memang beda. Ya, mereka nangis-nangis, mendapati anaknya sudah bisa disiplin dan lain sebagainya, bagus. Wah, diciumi mereka ini. Kamu bukan anak nakal, nah. Kamu bukan anak terbuang, nah. Kamu anak baik, dan seterusnya. Padahal seringkali orang tuanya sering membuli anaknya. Bodoh, nakal, dan lain sebagainya. Dan ada jumlah yang tidak didatangi orang tua. Ternyata mereka memang sebagian besar tidak punya orang tua. Kalau tidak salah jumlahnya 27. Dan Deddy langsung mengatakan, kalian sejak hari ini jadi anaknya Kang Deddy. Semua urusan keperluanmu saya yang bertanggung jawab. Wah, nangis semuanya. Saudaraku, kita diberikan contoh. Sama dengan di Lukas 10 toh. Siapa yang kamu maksud dengan sesamamu sendiri? Orang pertama, orang kedua, nggak bisa jawab semua. Mereka mengatakan, oh benar kamu. Tapi ternyata apa? Orang Samaria. Yang begitu ada orang yang tergeletak, terkapar di tengah jalan. Yang lain imam, Lewi, siapa lewat aja cuma lihat. Salah, kira-kira ada ibadah itu. Kapok mau kapan. Terus ada yang lagi datang, imam mengatakan, oh salahnya sendiri. Kamu rupanya tidak bayar perpuluhannya. Tinggal. Tapi orang Samaria turun dari keledainya. Dihampiri yang sakit ini. Lukanya diminyaki. Lalu digendong, dinaikkan ke atas keledai. Dibawa ke hotel. Dibayar uang hotelnya. Kalau nanti kurang, tagih ke aku. Yesus selalu bertanya, dari 3 orang tadi siapa yang mengerti tentang sesama aku manusia? Muridnya semua jawab kompak. Orang ketiga, bos, benar katamu, pergilah, lakukanlah itu. Amin. Ini waktunya untuk kita ada pada tracknya Tuhan. Tuhan menciptakan saudara dan saya memang diberikan kemampuan
punya kehendak bebas. Punya pilihan. Itu pun sudah terjadi di awal Alkitab. Bahkan Yosua dalam Yosua 24 ayat 15 mengatakan, pilih sekarang. Mau beribadah kepada siapa kau? Apakah kepada ibadah Allah orang Amori? Atau ibadah kepada mereka yang ada di seberang Yordan? Pilih sekarang. Tetapi aku dan seisi rumah tanggaku, aku beribadah kepada Allah, pencipta langit bumi. Jadi manusia memang diciptakan kehendak bebas. Ada maunya. Ada keinginannya, iya. Tapi ketika ada keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, kita harus tinggalkan. Kolose pasal 3 ayat 1 ya. Kolose 1, ya oke. Pikirkanlah, carilah perkara di atas. Jadi orientasi kehidupan kita harus berubah. Jangan terus duniawi. 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara di atas. Di mana Kristus sudah ada dan duduk di belakang Allah. 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 16. Sebab semua yang ada dalam dunia adalah keinginan daging. Daging. Memuaskan hati sendiri itu daging. Membuat kita haus, tamak, serakah. Dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Katakan amin. Kembali tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Selaku yang dikasih Tuhan, ini yang Tuhan kehendaki. Saya tutup dengan satu ayat di 1 Yohanes 2 ayat yang 4. Supaya saudara yang mengaku puji Tuhan, haleluya, oh amin, amin. Tapi tidak ngelakoni, cuma bengok-bengok doa. Apa dia bilang? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan apa dia kata? Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ya. Jadi bagaimana kita? Makanya saya sering kali ketika saya membekali tim pendoa dan selalu saya bagian di Menara Doa di Malang. Setiap Jumat, 2 Jumat sekali saya hadir. Saya bagikan, titip ya. Seperti apa yang dikatakan Yesaya 58. Doamu kan pengen didengar Tuhan. Nah? Kalian harus beres dulu sama Tuhan. Kita seringkali berdoa, Tuhan, buatlah para pemimpin kami takut akan Tuhan. Tekek di surga itu tertawa. Bukan malaikatnya. Tekek. Bisa aja. Kamu sendiri tidak takut sama Tuhan. Ya kan? Kan diketawain. Jadi kalau kita mau berdoa untuk orang lain, pastikan saudara sudah melakukan. Pasti doamu didengar. Karena saya tutup tadi ayat 58. Yesaya 58, 8 sampai 12 saya baca ulang. Ada doanya. 58. Mulai ayat 8, yes, 8. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. 9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong. Ia akan berkata, ini aku. Ya.
Apabila engkau tidak lagi mengaku kepada samamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. 10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapan akan seperti rembang tengah hari. Amin. Ketika siapa itu namanya? Ayub beroleh pemulihan. Dia dapat perintah dari Tuhan. Doakan tuh sahabat-sahabatmu. Sebab hanya doamu yang aku dengar. Apakah ketika dia berdoa itu, yang pasti pemulihan sudah, loh. Pengakuan sudah. Dia pasal 42. Dulu aku mengenal Tuhan itu kata orang. Tapi sekarang aku bertatap muka dengan engkau. Oh, ya. Dulu kan gini, bintang kecil katanya, di langit yang biru katanya. Ternyata yang nyanyi buta. Karena belum lihat sendiri. Tapi Ayub sudah pulih. Ngaku di hadapan Tuhan. Aku dulu mengenal engkau, kata orang. Sekarang aku sendiri berjumpa dengan engkau. Maka dia berdoa untuk orang lain. Didoakan. Dan akhirnya kondisi Ayub sembuh total. Dia dianugerahi anak lagi yang lain. Pemulihan terjadi. Pulih dengan segera. Berikan tepuk tangan. Bapak, hamba sampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Kiranya Roh Kudus malam hari ini juga menolong kami. Menyadarkan diri kami. Bahwa sungguh yang terpenting adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Supaya jangan kami berkata, aku mengenalmu. Supaya jangan sampai kami berkata, aku mengerti apa yang kau kehendaki. Namun ternyata di hadapanmu, kami belum pernah melakukan apa yang kami mengerti. Terima kasih Bapak, berkaryalah dalam setiap kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu. Supaya kami tidak terjebak, tidak terbelenggu dengan kepuasan hati kami sendiri. Tanpa peduli dengan masalah orang lain. Tuhan, celikkanlah mata kami. Supaya kami mengalami pemulihan yang sempurna. Ketika kau dapati hidup kami lebih peduli kepada kepentingan, kepada masalah orang lain daripada masalah kami sendiri. Terima kasih Bapak untuk firman malam hari. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin.